Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman semuanya, penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, kesehatan, keimanan. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rasa syukur ini menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur dan menjadikan kita sebagai hamba yang nanti atau kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar bulan Ramadan, keutamaan di dalamnya. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menumbuhkan jiwa dermawan, kebaikan, hati kita yang dermawan kepada orang lain. Sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Ramadan adalah bulan kita untuk berlaku baik karena di dalamnya banyak keutamaan. Sebelum kita lanjut, teman-teman semuanya, untuk menumbuhkan jiwa yang dermawan, kita harus tahu alasan dulu, ya. Jadi saya akan menjelaskan satu teori dulu yang mungkin teman-teman sudah paham, tapi sudah tahu tapi belum terlalu paham terhadap makna terhadap teori ini. Dalam buku Start With Why yang ditulis oleh Simon Sinek, jadi beliau itu menulis tentang Start With Why, memulai segala sesuatu dengan kata why, kenapa. Sehingga dengan kata kenapa itu akan memunculkan satu alasan, memunculkan satu motivasi, atau memunculkan satu niat yang menjadikan kita harus melakukan itu. Dan segala macam sesuatu memang, bahkan di dalam berislam, teman-teman semuanya, ya, kita beragama Islam pun harus dengan start with why. Kenapa? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus berlaku baik? Kenapa? Sehingga kenapa itu nanti akan memunculkan jawaban karena. Dan karena itulah yang menjadi prinsip dan dasar kita. Sehingga akhirnya begitu ada tema tentang menumbuhkan jiwa dermawan, ya, menjadi orang yang dermawan di bulan Ramadan, sehingga muncul pertanyaan, lalu kenapa kita harus menjadi orang yang dermawan? Jawabannya itulah yang kita bahas. Yang pertama, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana Allah lipat gandakan pahala. Bahkan secara spesifik dijelaskan, secara spesifik detail, orang yang berinfak di jalan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu seperti orang yang menanam satu biji dan satu bijinya itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya itu tumbuh 10. Maka kalau dikalikan, kalau dijumlahkan menjadi satu biji jadi 700. Dan Allah mengumpamakan orang yang melakukan kebaikan atau bersedekah, berinfak. Mathalul ladzina yunfiku, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Teman-teman semuanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perumpamaan orang yang berinfak di bulan yang lain. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan bulan Ramadan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala? Tentu akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar dan lebih banyak. Coba kita lihat, pernah nggak kita dengar ada orang, misal ada orang tetangga saya suka berinfak, suka bersedekah, dan ternyata hidupnya melarat? Nggak ada. Tidak ada kisahnya orang yang pandai berinfak, pandai bersedekah, hidupnya tambah melarat. Yang ada sebaliknya.
Nah, itulah menjadi jawaban kenapa kita harus dermawan. Jawaban yang pertama disampaikan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. 261. Kenapa? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau faham ilmu investasi, ini kesempatan besar. Jadi kita nanam saham 1, kemudian sahamnya jadi 700. Nah, kalau seandainya kita nanam satu kebaikan bersedekah misalnya, ya, kalau secara matematikanya manusia, mungkin matematikanya Allah beda dengan kita, bahkan lebih. Ya, bahkan Allah itu memberikan yang lebih daripada ini. Ini hanya perumpamaan dari Allah. Kita bersedekah 1.000, tumbuh menjadi 700.000. Wah, kan lumayan. 1.000 jadi 700.000. Bagaimana kalau kita bersedekah di bulan Ramadan? 1.000 bisa jadi dilipat gandakan, bukan cuma 700.000, 7 juta. Bahkan 7M. Nah, sedekah ini banyak. Ada sedekah yang sifatnya jariah, yang mana itu bisa berupa Al-Quran, kemudian bisa berupa benda-benda yang lain, alat-alat yang dipakai untuk kebaikan. Misalnya di media dakwah Sabilisalam membutuhkan kamera. Dia berinfak kamera. Saya infak Ustadz, kamera ini harganya 10 juta. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 70 juta untuk dia. Hitungannya, dan hitungan jumlah yang ada di dunia itu nggak ada artinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi alasan yang pertama kenapa kita harus bersedekah. Kemudian untuk mendapatkan yang keutamaan tadi juga, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kriteria dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Ini awal juz 4. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Lan tanalul birra, tidak bisa kamu dikatakan yang terbaik, ya, tidak bisa dikatakan kamu baik sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi untuk mendapatkan keutamaan kedermawanan tadi, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini memang di bulan Ramadan harus kita gapai. Kamu tidak bisa dianggap baik sebelum kamu benar-benar menginfakkan apa yang kamu cintai. Yang kamu cintai banyak hal. Misalnya kalau kamu cinta dengan harta kamu, maka kata Allah, kamu belum benar-benar baik sebelum kamu menginfakkan harta kamu di jalan Allah. Sebelum kamu memberikan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah akan memberikan yang lebih besar daripada itu. Oh, yang kamu cintai bukan harta. Oh, yang saya cintai adalah keluarga misalnya. Kamu tidak benar-benar dikatakan baik sebelum kamu menginfakkan keluarga, maksudnya dalam artinya waktu untuk bersama keluarga, ya. Oh, saya bismillah, saya akan pergi iktikaf, saya tinggalkan dulu keluarga saya untuk apa? Berdiam diri di masjid selama 10 hari, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Oh, saya suka dengan yang lain, maka belum dikatakan kamu orang yang khair, ya, orang yang baik, ketika kamu belum menginfakkan apa yang kamu cintai. Dan ini teman-teman semuanya menjadi motivasi buat kita. Banyak hal, banyak dalil. Ada penjelasan para ulama terkait tentang bersedekah atau berinfak di bulan suci Ramadan sebagaimana yang kita paham. Tapi ada satu kisah ini cukup menarik yang harus kita pahami. Bahwasannya dulu itu ini Israiliyat, ya, di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Itu ada sepasang keluarga suami istri, ya, mereka tahu bahwasannya Nabi Musa itu doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka orang-orang yang soleh. Satu ketika istrinya bilang, "Wahai suamiku," "Iya istriku," gitu. "Kenapa? Bukankah Musa itu adalah nabi yang mana doanya didengarkan oleh Allah?" "Iya betul." "Ayo kita temui Nabi Musa. Kemudian kita minta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah, supaya Allah memberikan harta kepada kita, diberikan kekayaan." Suaminya bilang, "Ya juga ya. Ya udah, ayo kita berangkat."
datang ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah ketemu, kemudian suami istri menyampaikan hajahnya, keinginannya kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, engkau doanya didengarkan oleh Allah, engkau doanya dikabulkan oleh Allah, minta tolonglah, sampaikan kepada Allah, beri kami kekayaan. 1 tahun saja. Jadi diberi kekayaan 1 tahun saja. Akhirnya, oke, baiklah, kata Nabi Musa, aku akan doa kepada Allah. Dan benar didoakan. Nabi Musa mendoakan, ya Allah, ada Fulan bin Fulan dengan istrinya Fulana bin Fulana meminta kepadamu untuk diberikan harta selama 1 tahun kekayaan. Dan Allah kabulkan. Akhirnya pasangan suami istri ini benar-benar kaya. Dapat rezeki dari yang tidak disangka-sangka dan jadi orang yang kaya saat itu. Nah, ketika kaya, sudah memiliki kecukupan, kemudian istrinya mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, mumpung kita kaya, belum tentu tahun depan kita kaya lagi. Mari kita gunakan kekayaan kita untuk bersedekah di jalan Allah. Kita bantu orang-orang fakir, miskin, orang musafir, kita fasilitasi. Dan benar dilakukan. Selama berbulan-bulan mereka memfasilitasi para musafir, dikasih tempat penginapan gratis, tempat berteduh gratis, makan gratis, minuman gratis, orang-orang yang membutuhkan, orang fakir miskin diberikan, para dai itu para pendakwah difasilitasi dan lain sebagainya, para penuntut ilmu kalau zaman sekarang dikasih beasiswa gitulah, dikasih beasiswa dan lain sebagainya. Sehingga mereka sibuk dengan membantu orang lain. Sampai 1 bulan berlalu, 2 bulan berlalu, 3 bulan, sampai 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu. Sehingga Nabi Musa itu melihat, kayaknya orang itu minta doanya 1 tahun aja jadi kaya. Kok sekarang masih kaya? Sehingga Nabi Musa penasaran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa itu punya kelebihan. Kelebihannya adalah salah satunya wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tanpa perantara malaikat. Jadi secara langsung. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya, ya Allah, dulu aku berdoa kepadamu untuk memberikan kekayaan kepada Fulan bin Fulan 1 tahun. Tapi ini sudah melebihi 1 tahun, sudah 2 tahun, 3 tahun. Mereka bukan cuma hilang kekayaan, bahkan tambah kaya. Akhirnya dijelaskan dalam kisah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, sesungguhnya 2 orang ini, hambaku ini, mereka menggunakan kekayaannya yang aku titipkan untuk membantu orang lain, untuk memudahkan urusan orang lain, untuk bersedekah di jalanku. Maka aku malu jika aku cabut harta itu sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan lagi. Aku malu kalau ada orang yang lebih dermawan dari diriku, maka aku jadikan dia tetap menjadi orang yang kaya. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran buat kita bahwasannya ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki, rezeki bukan cuma harta, bisa jadi dalam waktu, bisa jadi dengan tenaga, ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kita infakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan balasan yang terbaik, balasan yang insya Allah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua amalan kita nanti akan terputus. Idza matal insan, kalau anak keturunan Adam itu meninggal dunia, inqata'a amalu, terputus semua amalannya. Dulu dia hidup sholat, ketika mati sudah nggak bisa sholat, terputus pahalanya. Illa thalathah, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, yaitu sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengalir terus pahalanya. Jasadnya dia sudah meninggal, orangnya sudah meninggal, tapi sedekahnya dia bangun masjid, tapi sedekahnya dia membantu anak yatim, fakir miskin, dia berikan Al-Qur'an, dia berikan fasilitas dakwah, mungkin kamera, mungkin lighting, mungkin meja, pot bunga dan lain sebagainya diberikan. Selama itu dipakai untuk ibadah, untuk ketaatan, berdakwah, pahala yang didapatkan mengalir terus kepada dia. Maka itulah
alasan kenapa kita harus menjadi orang yang dermawan. Kalaulah di bulan yang lain keutamaannya sebesar itu, maka bagaimana di bulan Ramadan? Maka bagaimana di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat yang seluas-luasnya, pahala dilipat gandakan. Tentulah ini merupakan satu keutamaan dan kesempatan yang tidak semua orang bisa merasakan bulan suci Ramadan. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat kami sampaikan terkait tentang kenapa kita harus bersikap dermawan di bulan suci Ramadan. Semoga siapa saja yang menghadiri dan menonton video ini mendapatkan keberkahan, kemudahan ibadah di bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.